Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Asesmen tengah semester atau ulangan tengah semester SMP Negeri 4 Probolinggo tahun 2023-2024, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 9 semester ganjil, hari dan tanggal mengikuti jadwal sekolah. Waktu yang dibutuhkan adalah 90 menit untuk 20 soal pilihan ganda. Perintahnya, pilihlah jawaban yang benar tanpa harus meminta jawaban teman atau membuka buku IPS atau sumber informasi yang lain. Dikerjakan dengan jujur, dengan tepat waktu, dengan tenang, dan tetap memohon pada Allah agar soal-soal bisa terjawab dengan baik dan benar dan nilainya maksimal. Selamat mengerjakan. Soal yang pertama, perhatikan karakteristik benua berikut di sebelah kanan ini. Jumlah penduduk terbanyak di dunia. Karakteristik yang kedua, posisi geografis terletak pada 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Karakteristik yang ketiga, benua tersebut berbatasan dengan terusan Suez di sebelah barat. Nah, benua yang sesuai dengan tiga karakteristik tersebut adalah benua mana? Pilihannya A. Benua Asia, B. Benua Eropa, C. Benua Afrika, D. Benua Amerika. Soal nomor 2. Kawasan Asia Tenggara menjadi batas antara dua benua, yaitu A. Benua Eropa dan benua Afrika, B. Benua Afrika dan benua Amerika, C. Benua Amerika dan benua Asia, D. Benua Australia dan Asia. Soal berikutnya nomor 3. Kenampakan alam dari Samudra Pasifik membatasi wilayah A. Benua Afrika dan benua Amerika, B. Benua Eropa dan benua Afrika, C. Benua Asia dan benua Eropa, D. Benua Amerika dan benua Asia. Soal nomor 4. Benua Asia dan benua Afrika dihubungkan oleh kenampakan alam darat. Kenampakan tersebut yaitu A. Lembah Nil, B. Pegunungan Ural, C. Tanah genting Suez, D. Tanah genting Kra. Soal nomor 5. Benua Asia dan benua Afrika dipisahkan oleh kenampakan alam apa? Kenampakan alam yang memisahkan kedua benua tersebut adalah A. Laut Arab, B. Laut Tengah, C. Laut Hitam, D. Laut Merah. Soal nomor 6. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Letak tersebut mendukung perekonomian negara, yaitu A. Meningkatkan hubungan dagang dan pelayaran, B. Mendukung pertukaran informasi dan budaya, C. Memperlancar kerjasama politik Indonesia dan Australia, D. Menunjang pertambangan minyak lepas pantai. Soal nomor 7. Perhatikan peta benua Asia di samping kanan ini. Negara-negara di benua Asia yang berbatasan dengan Samudra India berdasarkan peta tersebut yaitu A. Pakistan, India, dan Brunei, B. Singapura, Indonesia, dan Malaysia, C. India, Sri Lanka, dan Thailand, D. Indonesia, Afghanistan, dan India. Soal nomor 8. Perhatikan negara-negara berikut. 1. Amerika Serikat, 2. Kanada, 3. Meksiko, 4. Panama, 5. Brasil, 6. Argentina. Negara-negara yang termasuk wilayah Amerika Utara ditunjukkan oleh angka A.
1, 2, dan 3. B, 1, 3, dan 4. C, 2, 4, dan 5. D, 3, 5, dan 6. Soal nomor 9. Kawasan Asia Timur dikenal dengan perkembangan sektor industri yang sangat maju. Adapun negara-negara di kawasan Asia Timur ditunjukkan oleh kolom titik-titik. Kolom 1, Vietnam, Jepang, Korea Selatan. Kolom 2, Jepang, Korea Selatan, Thailand. Kolom 3, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang. Kolom 4, Korea Selatan, Singapura, Tiongkok. Kolom yang tepat sesuai dengan negara-negara di kawasan Asia Timur adalah kolom berapa? A, apakah kolom 1? B, apakah kolom 2? C, apakah kolom 3? D, apakah kolom 4? Soal nomor 10. Negara Arab Saudi memiliki konfigurasi geologis yang kompleks. Kondisi tersebut mempengaruhi kegiatan ekonomi di Arab, yaitu pertambangan minyak bumi yang melimpah. Bendera negara Arab Saudi yang benar di sebelah ini adalah apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, atau apakah yang D. Soal nomor 11. Lihatlah peta dunia di samping ini. Benua yang dilalui garis ekuator adalah benua mana saja? A, benua Australia, Eropa, dan Asia. B, benua Amerika, Afrika, dan Asia. C, benua Eropa, Asia, dan Antartika. D, benua Australia, Eropa, dan Amerika. Soal nomor 12. Terusan Suez, seperti gambar sebelah itu, yang dibangun untuk menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah, merupakan batas dari dua benua, yaitu titik-titik. A, benua Asia dan Eropa. B, benua Afrika dan Asia. C, benua Amerika dan Asia. D, atau apakah benua Asia dan Australia? Soal nomor 13. Perhatikan peta dunia di samping ini. Benua titik-titik dijuluki sebagai benua biru. Ada dua alasan kenapa disebut benua biru. Pertama, yaitu karena mayoritas penduduknya memiliki bola mata yang berwarna biru. Yang kedua, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di benua tersebut, sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Nah, benua biru ditunjukkan pada nomor yang mana? A, nomor Romawi 1, B, nomor Romawi 2, C, nomor Romawi 3, atau yang D, nomor Romawi 4. Soal nomor 14. Benua terluas di dunia adalah benua titik-titik. Apakah benua A, Asia, B, benua Eropa, C, benua Afrika, atau D, benua Amerika? Soal nomor 15. Lihatlah peta dunia di samping ini. Tanda lingkaran pada peta tersebut menunjukkan perbatasan benua Asia dan Eropa yang dipisahkan oleh titik-titik. A, pegunungan Alpen, B, pegunungan Himalaya, C, pegunungan Ural, D, pegunungan Rocky. Soal nomor 16. Selat Bering letaknya di barat negara bagian Alaska. Selat Bering merupakan batas dari benua mana dan mana? Yaitu apakah A, benua Amerika dan Afrika, ataukah B, Australia dan Afrika, ataukah C, Asia dan Australia, ataukah D, batas antara benua Asia dan Amerika?
Soal nomor 17. Perhatikan peta benua Asia di samping ini. Tanda panah. Region atau wilayah Asia Timur ditunjukkan pada nomor berapa? Apakah A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, atau D nomor 4? Soal nomor 18. Wilayah Indonesia terpisah dari daratan Asia dan menjadi penghubung dua benua, yaitu benua mana saja? A. Apakah penghubung antara benua Afrika dan Amerika? Atau B. Penghubung antara benua Eropa dan Asia? Atau C. Penghubung antara benua Asia dan Australia? Ataukah D. Penghubung antara Amerika dan benua Eropa? Soal nomor 19, perhatikan baik-baik karena agak panjang kalimatnya. Persebaran penduduk di Asia masih tidak merata. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang dominan adalah berada di Asia Timur, atau yang paling banyak di penduduknya berada di wilayah Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Sedangkan wilayah pedalaman Asia relatif sedikit dan masih jarang. Jumlah dan kepadatan penduduk yang tidak merata tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut ini yang bukan penyebab wilayah pedalaman Asia memiliki jumlah dan kepadatan penduduk lebih sedikit dibandingkan wilayah lainnya adalah titik-titik. A. Di daerah pedalaman Asia memiliki suhu udara yang ekstrim sehingga banyak penduduk yang meninggal, sehingga tinggal sedikit. Atau yang B, di kesulitan dalam melakukan interaksi dengan wilayah lainnya karena masalah akses masuk. Atau yang C, faktor letak yang tidak strategis dengan posisi wilayah yang sulit untuk dijangkau. Atau yang D, memiliki perkembangan kebudayaan dan teknologi yang masih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Terakhir, soal nomor 20. Flora dan fauna di benua Australia memiliki banyak keunikan. Hal ini disebabkan titik-titik. A. Pengembangan flora dan fauna menggunakan teknologi. B. Flora dan fauna Australia banyak didatangkan dari berbagai benua. C. Letak Australia yang terisolasi dari wilayah benua lainnya. D. Flora dan fauna Australia tidak dapat dikembangkan ke benua yang lain. Terima kasih, soal sudah selesai. Sekali lagi kerjakan dengan baik, bekerja sendiri dan percaya diri, mudah-mudahan dapat nilai yang bagus. Amin. Terima kasih.